أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Kita akan mencoba untuk mempelajari kitabullah tabaraka wa ta'ala, bagaimana cara kita membaca Al-Quran dengan benar sesuai dengan perintah Allah Rabbul Izzati wal Jalalah, warattilil Qur'ana tartila. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa Asil TV yang dimuliakan oleh Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. InsyaAllah ta'ala pada hari ini kita akan melanjutkan apa yang kita terangkan pada hari sebelumnya. Kita masih berada pada surat Al-Fatihah, bagaimana kita harus menghindari kesalahan-kesalahan di dalam membaca ayat-ayatnya, yang pada hari ini kita sampai pada ayat yang kelima, yaitu Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kesalahan pertama kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, membaca ya tasydid dengan datar atau tanpa ditekan. Seperti Iyyaka na'budu wa akan tetapi sedikit ditekan dia. Ketika kita melafazkan ya bertasydid, hendaknya kita berikan haknya untuk dibaca dengan nabar atau ditekan sedikit. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian yang kedua masih berada pada ya bertasydid, yaitu membaca ya tasydid dengan suara terputus atau terlalu menekannya. Iyyaka na'budu wa iyyaka, ini juga tidak dibenarkan. Akan tetapi bacalah seperti biasa dan kita tekan sedikit. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian kesalahan berikutnya, membaca ain sukun dengan suara tertahan. Membacanya dengan sifat syiddah. Iyyaka na'budu. Padahal dia bukanlah salah satu dari huruf syiddah. Namun ain adalah salah satu dari huruf bainiyah. Dia tidak rikhwah dan dia tidak pula syiddah. Berarti kita membacanya ketika dia sukun, suara masih tetap mengalir. Na'budu, tidak boleh terputus. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bukan na'budu. Ini tidak dibenarkan. Kemudian pada ayat berikutnya, ihdinas siratal mustaqim. Kesalahan pertama, membaca ha tanpa menyempurnakan hamasnya. Napas atau angin yang keluar ketika kita melafazkan ha tersebut. Ihdina, atau lebih cepat lagi. Ihdinas sira atau
ihdina, ihdina. Ini tidak dibenarkan. Akan tetapi bacalah dia dengan menyempurnakan hak hamas yang ada pada ha tersebut. Ihdina, ihdina. Kemudian membaca huruf shad dengan memonyongkan mulut. Ini hati-hati, terkhusus ketika kita membaca huruf-huruf tebal, jangan sampai kita membacanya dengan memajukan atau memonyongkan mulut kita. Ihdinas siratal mustaqim. Si, bukan sui. Ihdinas sira. Ini tidak dibenarkan. Pada pertemuan yang lalu kita telah terangkan bahwa yang keluar dari dua bibir hanya waw, ba, mim. Selainnya tidak keluar dari dua bibir. Maka tidak boleh ada ikut campur bibir pada makhraj huruf-huruf selain daripada huruf yang tiga tersebut. Ihdinas siratal mustaqim. Kemudian kesalahan berikutnya mengganti huruf shad dengan sin atau shin. Ihdinas sirata atau ihdinas syirata. Ini juga tidak dibenarkan. Kemudian kesalahan berikutnya adalah membaca to dengan tipis atau membacanya dengan hamas. Sebagaimana telah kita terangkan pada at-ta'awudz, yaitu minasyaitonir rajim. Di sini juga ihdinas siratal enggak. To dibaca dengan jelas dan kuat. Kemudian kesalahan berikutnya kaum muslimin dan muslimat, pemirsa Asil TV dimanapun antum berada, adalah menyempurnakan ketebalan qaf ketika dia berharakat kasrah. Karena ketika dia fathah, dhammah dan kasrah, derajat ketebalannya tidak sama. Tidak boleh kita baca mustaqim, tidak. Tidak dia seperti qa atau qu. Derajat ketebalannya ketika dia kasrah itu turun. Ihdinas siratal mustaqim. Qim, bukan qim. Atau bukan pula sampai ke derajat kaf. Ihdinas siratal mustaqim. Ini juga tidak dibenarkan. Akan tetapi bacalah antara ki dengan qi, yaitu qi. Ihdinas siratal mustaqim. Kesalahan berikutnya, tidak memberikan hak gunnah pada mim. Yang ini, kesalahan ini kita ulang-ulang untuk mengingat agar kita tidak terjebak pada kesalahan di dalamnya. Seperti mustaqim, mustaqim. Atau sebaliknya, berlebihan di dalam memberikan gunnah atau dengung pada mim sukun tersebut. Mustaqim. Ini juga tidak dibenarkan. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa Asil TV yang dimuliakan oleh Allah Rabbul Izzati wal Jalalah, kita lanjutkan pada kesalahan di dalam membaca ayat terakhir atau ayat ke-7 daripada surat Al-Fatihah ini. Yang pertama adalah tidak membaca ha dengan jelas pada kata alaihim, alaihim, ya, alaihim, bukan alaihim. Ini ada di antara kaum muslimin membaca ha tersebut tidak jelas. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Alaihim ini tidak jelas. Akan tetapi bacalah sesuai dengan makhraj dan sifatnya. Alaihim siratal ladzina an'amta 'alaihim, ya, ghairil maghdubi 'alaihim, ya. Ini dia kesalahan pada ayat terakhir atau ayat ke-7 daripada surat Al-Fatihah. Adapun kesalahan kedua di dalam membaca ayat yang ke-7 daripada surat Al-Fatihah ini, yang mana sering
terjebak kaum muslimin di dalam kesalahan saat membacanya, yaitu membaca ghain dengan tipis atau mengganti ghain tersebut dengan huruf lain. Karena sebagaimana kita ketahui, ghain ini dia adalah huruf tebal. Apalagi di sini ghain fathah, kemudian ada ghain sukun sebelumnya fathah yang derajat ketebalannya sempurna. Maka tidak boleh kita baca dengan tipis. Ghairi, tapi bacalah dengan tebal. Ghairi. Atau menggantinya dengan huruf lain. Seperti menggantinya dengan G. Gairil magdubi. Gairi. Ini juga tidak dibenarkan. Adapun kesalahan ketiga adalah mengganti ghain dengan G yang sudah kita terangkan, ataupun membaca ghain sukun dengan qalqalah. Magdubi ini juga tidak dibenarkan. Karena huruf qalqalah hanya 5. Qutbu jadin. Qaf, ta, ba, jim, dal. Di antara yang 5 ini tidak ada huruf ghain. Maka tidak boleh kita baca ghain sukun dengan qalqalah. Ghairil maghdubi, bukan maghdubi. Ini tidak dibenarkan. Kemudian kaum muslimin dan muslimat, pemirsa Asil TV yang dimuliakan oleh Allah Rabbul Izzati wal Jalalah, kesalahan keempat pada ayat ke-7 ini adalah mengganti huruf dhad dengan dal yang dibaca dengan o. Waladdallin. Akan tetapi bacalah dia sesuai dengan makhrajnya, dengan ketebalannya. Waladdallin. Do, bukan do. Kemudian kesalahan berikutnya membaca mad lazim kurang daripada 6 harakat. Karena seluruh ulama qurra bersepakat bahawa mad lazim dengan 4 macamnya, lazim mukhaffaf harfi, lazim musaqqal harfi, lazim mukhaffaf kalimi, lazim musaqqal kalimi, itu semuanya panjangnya tidak boleh kurang daripada 6 harakat. Maka dibacalah dia, adalah kita baca dia dengan 6 harakat. Waladdallin. Dibaca dengan 6 harakat. Mungkin ini yang dapat kita sampaikan untuk pertemuan kita yang kedua ini. Kita berdoa semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, memberikan kepada kita kesungguhan, keistiqomahan di dalam mempelajari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, serta mempraktekkannya ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.